Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan kami sangat bersyukur kepada kalian semua yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hingga tuntas. Terbaru kasus Subang, ahli forensik Dr. Hastri bicara belak-belakan tentang hal ini. Namun sahabat lovers, sebelum ke pokok pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Sejak polisi merilis sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, sampai sekarang teka-teki tentang siapa yang mirip dalam sketsa wajah pelaku tersebut belum juga terungkap dan tak berkembang, sehingga membuat berbagai opini di masyarakat siapa pelaku pembunuh kasus yang sangatlah sadis ini. Sebaliknya, Polda Jabar berharap masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada tim penyidik dalam kasus Subang ini. Berdasarkan analisis dari forensik Mabes Polri, Dr. Hastri tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mengatakan permasalahannya secara belak-belakan. Secara belak-belakan, Dr. Hastri mengatakan bahwa pelaku sangat ahli dalam forensik. Secara belak-belakan, Dr. Hastri mengatakan bahwa pelaku sangat ahli dalam dunia forensik. Pertanyaan, kenapa ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti tidak mau membeberkan hasil otopsi kedua terhadap jenazah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang akhirnya terungkap juga. Dalam acara live forensik talk dalam tema kasus Subang, diselenggarakan Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia, Dr. Sumi Hastri menjelaskan alasannya. Saya dan juga ahli forensik yang lain tuh hanya berbicara atau menyerahkan hasil ke penyidik atau nanti berbicara di pengadilan. Jadi banyak rekan-rekan yang meminta apa hasil otopsi kedua kasus Subang, kita tidak bisa bicara, ungkap Dr. Hastri. Belakangan mencuat beberapa fakta baru terkait perkembangan kasus Subang, tentang sosok pelaku yang berhati-hati, jenazah korban dimandikan, saksi yang berubah-ubah dan lain-lain. Dr. Hastri mengatakan dalam perbincangannya di kanal YouTube milik Denny Darko yang tayang 23 November 2021, Dr. Hastri mengatakan dalam perbincangannya di kanal YouTube milik Denny Darko yang tayang 23 November 2021, Dr. Hastri mengungkapkan bahwa di jenazah korban Tuti dan Amelia sudah tak ditemukan sidik jari. Sidik jari dari jenazah Tuti dan Amelia Mustika Ratu sudah hilang karena lebih dulu dibersihkan oleh sang pelaku. Kondisi jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu saat ditemukan di dalam bagasi mobil sudah bersih. Menurut Dr. Hastri, sidik jari dalam tubuh bisa hilang jika dibersihkan dengan sabun. Cara menghilangkan jejak sidik jari dalam tubuh dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang adalah orang yang memang ahli atau mengetahui forensik. Apa yang dilakukan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang dengan membersihkan atau memandikan jenazah korban Tuti dan Amelia, kata Dr. Hastri, sudah jelas maksudnya untuk menghilangkan jejak. Atas dasar itulah, Dr. Hastri berkesimpulan jika pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang memiliki ilmu pengetahuan luar biasa dan sangat paham dengan dunia forensik, mengetahui ilmu forensik yang dimungkinkan. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan Subang selanjutnya.